Pelecehan seksual di kampus adalah masalah serius yang menghantui mahasiswa setiap tahunnya. Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kampus. Laporan itu dibuat oleh kedua korban ETH, yakni RZ dan D. Pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen kepada mahasiswinya, oknum dosen pun telah dikenakan sanksi. Aksi belasan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang menuntut pihak kampus untuk segera menyelesaikan kasus dugaan pelecehan seksual oleh salah satu oknum dosen yang terus dilakukan. Diduga sebanyak 8 mahasiswi menjadi korban pelecehan seksual oknum dosen berinisial KC. Sementara itu pihak kampus telah membentuk tim investigasi dan memberikan sanksi terhadap oknum dosen. Agar tugas fungsional yang bersangkutan mengajar pun disembunyikan. Kita gunakan nanti pada saat proses penyelidikan. Sampai saat ini kita masih tahap penyelidikan. Nanti akan kita lihat apakah bisa naik ke proses selanjutnya. Itu. Syafri Harto, Dekan Visip Unri, terlapor kasus dugaan pelecehan seksual ini, membantah tudingan korban. Syafri juga melaporkan pencemaran nama baik ke Polda Riau hingga menuntut korban dan pihak yang menyebarkan video pengakuan korban hingga 10 miliar rupiah. Dan pribadi saya, ini istri saya, kemudian anak-anak saya terganggu, maka akan saya tuntut balik 10 miliar. Tolong muat itu. Ingat ya, saya tuntut 10 miliar. Tidak peduli saya. Kenapa? Karena saya tidak merasa berbuat. LBH Pekanbaru yang mendampingi korban bekerja sama UPT PPA Pekanbaru kini fokus pada pemulihan mental korban. Pertama, LBH Pekanbaru fokus dalam pemulihan korban yang saat ini mengalami trauma dan ketakutan begitu ya. Nah, kita juga bekerja sama pada UPT PPA Kota Pekanbaru yang juga sudah mendampingi korban sejak awal gitu. Nah, itu yang upaya yang fokus kita akan lakukan. Pihak Rektorat Unri juga membentuk tim pencari fakta dan berjanji melindungi korban atas kasus ini. Kini keadilan bagi korban kasus dugaan pelecehan seksual di kampus Unri berada di tangan kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. kasus pelecehan seksual di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018 sempat menjadi sorotan. Seorang mahasiswa mengalami pelecehan seksual saat menjalani KKN. Dan setelah mendapat perhatian media, pihak universitas melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pelaku. Di luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat, kasus Brock Turner di Universitas Stanford pada tahun 2015 memicu diskusi global tentang penanganan pelecehan seksual di kampus setelah Turner dihukum karena memperkosa seorang wanita yang tidak sadar. Pelecehan seksual di kampus dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan verbal seperti komentar dan lelucon seksual yang tidak diinginkan, pelecehan fisik seperti sentuhan yang tidak pantas, pelecehan visual seperti menunjukkan materi pornografi tanpa persetujuan, dan pelecehan online yang mencakup pengiriman pesan, gambar, atau video yang berbau seksual melalui media sosial. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di kampus. Ketidaksetaraan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa atau antara mahasiswa junior dan mahasiswa senior seringkali menjadi pemicu utama. Selain itu, budaya kampus yang permisif terhadap perilaku seksual yang tidak pantas dan kurangnya edukasi tentang pelecehan seksual turut memperburuk masalah ini. Dampak pelecehan seksual pada korban sangat signifikan. Banyak dari korban mengalami stres, merasakan kecemasan, depresi, serta gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Selain itu, kinerja akademik mereka juga menurun drastis. Banyak dari mereka memilih putus kuliah. Korban juga seringkali merasa terisolasi secara sosial karena merasakan malu serta tidak kuat menghadapi stigma yang mereka hadapi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang komprehensif.
Institusi pendidikan harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai pelecehan seksual dan menyediakan mekanisme pelayanan yang aman dan rahasia. Selain itu, program edukasi dan pelatihan reguler untuk mahasiswa dan staf sangat penting. Dukungan bagi korban seperti layanan konseling dan penanganan hukum juga harus tersedia. Kerjasama dengan aparat hukum untuk menindak pelaku pelecehan seksual harus diperkuat. Mahasiswa dan masyarakat kampus memiliki peran penting dalam menangani isu ini. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan emosional kepada korban, menjadi saksi aktif dan melaporkan insiden yang mereka lihat atau ketahui, serta berpartisipasi dalam kampanye kesadaran pencegahan pelecehan seksual di kampus. Isu pelecehan seksual di kampus adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari segala pihak. Dengan kerjasama dan komitmen, kita bisa menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung bagi semua.